daftar isi Alkitab yang disahkan pada Konsili Kartago, yang sebelumnya sudah muncul di Konsili Hippo, yang disahkan oleh gereja Roma, gereja seberang laut, diteguhkan, disahkan tadi, muncul dalam KGK 120. Kalau Anda buka KGK itu muncul. Kita baca. Dalam tradisi apostolik, gereja menentukan kitab-kitab mana yang harus dicantumkan dalam daftar kitab-kitab suci. Daftar yang lengkap ini dinamakan kanon kitab suci. Di dalam KGK 120 dikatakan dalam tradisi apostolik. Dan dalam kesinambungan itu, dalam nyambungnya itu, atau dalam bahasa saya, dalam mata rantai yang tidak terputus itu, gereja Katolik menentukan. Jadi kalau menurut KGK 120, siapa yang membuat kanon Alkitab, Vin? Gereja Katolik. Gereja Katolik, saudara. Jadi kalau menurut KGK 120, maka saya judulnya di awal bisa sangat pede sekali. Gereja Katolik pembuat kanon Alkitab. Romo kok ngomong begitu? Landasannya di mana? Di mana, Vin, landasannya, Vin? Ya, yang dari tadi dijelasin, Romo. Dari tradisi terutama KGK 120 ini. Iya. Gereja menentukan. Berarti yang bikin kanonnya siapa? Kan gereja Katolik. Berarti kalau ada orang yang pakai Alkitab juga setelahnya, berarti itu hanya nyomot dari gereja Katolik. Dari gereja Katolik. Ini saya tidak sedang menyindir siapapun, saya tidak sedang mendiskreditkan siapapun atau agama apapun, tapi saya sedang mengajarkan kebenaran berbasis pada sejarah. Jadi Alkitab itu dibuat oleh gereja Katolik, dikumpulkan oleh gereja Katolik, ditentukan oleh gereja Katolik, kanonnya dibuat oleh gereja Katolik. Nah, kemudian kalau ada yang pakai, Anda yang pakai Alkitab sekarang ini, saudara, siapapun Anda, Katolik atau bukan, berterima kasihlah kepada gereja Katolik yang sudah mengumpulkan kitab-kitab itu sehingga tidak hilang, yang sudah mengumpulkan kitab-kitab itu sehingga berkumpul, yang sudah menyelesaikan semua perdebatan kitab mana yang masuk, dan akhirnya menentukan, menetapkan. Katakan terima kasih kepada gereja Katolik. Terima kasih 1000, enggak cuma 1000. Jadi Anda yang pakai Alkitab, saya katakan berterima kasihlah kepada gereja Katolik yang mungkin Anda hujat-hujat, yang mungkin Anda salah-salahkan. Tapi hanya kalau ada gereja itulah Anda bisa pegang Alkitab itu. Haleluya. Ini sekali lagi saya tidak mendiskreditkan siapapun, Dovin, ya. Ini kan fakta sejarah. Fakta sejarah. Jadi ini saya murni mengajar menggunakan satu fakta sejarah. Selanjutnya, masih KGK 120. Kalimatnya kan agak panjang. Sesuai dengan itu, apa yang dimaksud itu? Karena kata yang disebut sebelumnya itu tradisi apostolik. Berarti sesuai dengan tradisi apostolik, Perjanjian Lama terdiri dari 46 atau 45 kalau Yeremia dan Ratapan digabungkan, dan Perjanjian Baru terdiri atas 27 kitab. Berarti kenapa gereja Katolik bisa mengatakan Perjanjian Lama ini loh, Perjanjian Baru ini loh, tradisi apostolik. Sejarahnya jelas, mata rantainya jelas, tak terbantahkan lagi. Dan kemudian malah KGK 120 menyebut satu persatu nama-namanya. Ini persis yang disebut dalam KGK, hanya saya menambahkan nomor. Yang saya beri tanda kurung itu nomor dengan warna merah itu saya tambahkan. Dalam aslinya tidak ada penomoran. Maksudnya adalah saya beri nomor supaya tahu jumlahnya gitu loh. Nomor itu saya tambahkan ya, kalau Anda membuka KGK nggak ada pakai nomor. Nah, di dalam KGK Alkitab Katolik itu seperti ini. Perjanjian Lama itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Terus ya, nyambung. 2 buku Makabe, maka 20 dan 21 seterusnya. Silakan Anda baca-baca sendiri ya. Lalu kitab tapi di Alkitab Indonesia mungkin rada bingung, Rama, karena Deuterokanonikanya dipisahin sendiri. Betul. Kalau dalam bahasa Indonesia digabung ke dalam Perjanjian Lama. Deuterokanonikanya di bagian dicabutin di sendiri. Itu sudah dibahas, Win. Nanti kalau Anda pengen tahu kenapa Deuterokanonika di bagian tengah, Anda buka YouTube Katkit, judulnya Kenapa Deuterokanonika di bagian tengah Alkitab. Tapi kalau susunan yang asli seperti ini. Anda sekarang screenshot aja kalau mau tahu, atau Anda buka KGK, ini seperti inilah susunan asli dalam gereja Katolik. Saya perbesar saja, ini yang golongan Taurat 5,
lalu sampai kitab Ayub 20 ya, ini kitab-kitab yang lanjutannya, kitab-kitab sejarah ini, kemudian dalam kitab-kitab kebijaksanaan dan seterusnya sampai pada Maleakhi. Lalu perjanjian baru. Kalau perjanjian baru sih nggak terlalu sulit ya, 27 kitab ya. Nah, silakan ini seperti ini. Oke ya. Ini sih sama ya, Rama. Sama, kalau ini nggak sulit ya, sudah tahu ya. Karena nggak ada yang ditolak. Meskipun Luther pernah pengen menolak. Surat Yakobus ya. Yakobus salah satunya, Wahyu juga mau ditolak. Saya kalau ngomong Luther masih nggak apa-apa kan, Luther Romo ya. Kalau yang lain kan bukan Romo. Calvin kan bukan Romo. Ngapain kita ikut yang bukan Romo? Yang Romo aja kita omongin. Karena kalau ngomongin Luther sah kan, sama-sama Romo, jabatannya sama. Saya sama Luther tuh. Nanti kalau ketemu di sana ya nggak tahu ketemu apa enggak. Banyak kan, Romo Luther gitu kan. Ya, Romo kan dia. Meskipun kemudian nikah dengan Suster Deborah gitu. Loh itu sejarah loh ini. Iya betul, Rama. Iya, ini nggak sedang gibah loh, ini sejarah gitu. Kan sekarang itu populer kata gibah itu ya. Nah ini nyambung kepada Konsili Trente saudara ya, Konsili Trente ya. Apa yang ditulis dalam KGK 120 tadi sesungguhnya itu sudah dituliskan di Konsili Trente secara resmi pada 8 April 1546, sesi yang keempat dalam konsili itu, Konsili Tridentin atau Trente, yang menegaskan keputusan dari zaman kuno tadi. Kartago, Hippo, pengesahan oleh gereja seberang laut tadi, itu sudah ada sebelumnya, hanya kemudian disahkan dalam arti Trente, mengulangi kembali, yang sudah menjadi bagian dari tradisio gereja Katolik. Maka muncul dekretnya. Decretum de Canonicis Scripturis. Dekret tentang kanon Alkitab ya. Sacrosancta Ecumenica et Generalis Tridentina Synodus. Konsili sinode itu sama. In Spiritu Sancto Legitima Congregata. Dalam Roh Kudus berkumpul dengan sah dan seterusnya ya. Lalu apa keputusannya ini? Testamenti Veteris. Quinque Moisis, kitab 5 Musa, kelima kitab Musa. It as, yaitu Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Ini saya bacakan saja karena ini kan bahasa Latin ya, supaya kita tahu nama Latinnya itu seperti apa ya. Josue, Judicum, Ruth, Watwar Regum, berarti 4 kitab kerajaan. Karena kitab Samuel itu juga disebut kerajaan, jadi Samuel 1, Samuel 2, itu berarti kerajaan 1, kerajaan 2, kerajaan 3, dan kerajaan 4, raja-raja itu maksudnya. Itu dinamakan kitab kerajaan. Itu Paralipomenon itu berarti tawarikh. Esdre primus et secundus, Esdre berarti jamak, karena 2, Esdra 1 dan 2, secundus qui dicitur yang disebut Nehemias. Berarti kitab Esdras 2 itu namanya kitab Nehemia. Tobias, Yudit, Esther, Iyob, Psalterium Davidicum, Centum, Quinquaginta, Psalmorum. Centum 100, kalau quinqua apa, Win? 50. Psalmorum, Mazmur-Mazmur. Parabole, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaias, Yeremias, cum Baruch. Jadi satu kitab, ngitungnya. Ezekiel, Daniel, duodecim Prophete minores. Apa, Win? 2 plus 10, 12. Profete, nabi. Minores, minor, kecil ya. 12 nabi kecil. It as, yaitu, dan seterusnya sampai terakhir. Sekarang Novi Testamenti. Quatuor Evangelia. Jadi 4 Injil. Secundum menurut Mateum, Markum, Lukam, et Yohanem. Actus Apostolorum. Nah itu. Perhatikan bahwa dikatakan Actus Apostolorum A. Luca Evangelista Conscripti. Apa artinya? A itu oleh, Luka itu Lukas. Karena Latin itu kan ditasrif. Lukas, Lukam, Luke, Luka. Nah itu ya. A Luca Evangelista. Luca Evangelista itu maksudnya Lukas penulis Injil. Conscripti ditulis. Jadi kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas yang nulis juga Injil. Nah itu maksud. Dan seterusnya. Itu saya udahin dulu ya. Shalom alaikum.